Baik, terima kasih Bu Valeri selaku MC. Mohon izin membacakan sebuah pantun. Tebing Cakep, tinggi di atas gunung, cakep. hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami Edwin Zulkarnain dari bidang pencegahan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat akan memandu kegiatan sesi kedua hingga mungkin nanti pukul 12.00 atau lebih mungkin ya menyesuaikan. Terima kasih Bapak Ibu masih tetap hadir dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan fasilitator Rumah Ibadah Tangguh Bencana Kamis 28 November 2024. Mohon izin Bu, mungkin sekedar informasi saja bahwa apa yang dilaksanakan Bapak Ibu dari panitia di sini merupakan salah satu pengejauhan tahan bahwa bencana adalah urusan wajib pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana 100% warga negara wajib mendapatkan pelayanan bencana. Ada 3 pelayanan bencana yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah informasi rawan bencana, yang kedua adalah pencegahan seperti halnya kegiatan yang kita laksanakan kali ini, memberikan informasi sekaligus melakukan edukasi, melakukan pelatihan, pencegahan, dan lain-lainnya. Tinggal satu lagi penyelamatan dan evakuasi. Bagaimana nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini juga bisa terlibat aktif. Nah, dari kegiatan ini harapannya izin Ibu PLT, Bapak Ibu yang tergabung sebagai peserta di sini sebagai fasilitator nantinya, yang akan dicetak sebagai fasilitator yang mampu dapat menyebarluaskan informasi kegiatan kebencanaan dari sosialisasi maupun simulasi di wilayahnya masing-masing. Baik, tanpa panjang lebar, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber di bidangnya, tentu saja yang sudah ahli di bidangnya. Beliau adalah Ibu Ane Hermadiana Adnan, SOS MA. Beliau adalah PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat yang akan menyampaikan materi kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat. Mungkin hingga pukul 12.00 Ibu, sehingga nanti ada alokasi diskusi apabila dimungkinkan. Seperti itu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Ane dari Studio 1 RCTI, silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini suaranya ada nggak ya? Oh iya. Terima kasih Kang Edwin. Kang Edwin ini biasa tukang bodor dan sebetulnya saya bukan ahli bencana. Yang ahli bencana adalah Kang Edwin, makanya dia jadi Jafung, pejabat fungsional ahli kebencanaan, ahli muda. Nah, kalau saya tua, seperti itu ya. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu, soalnya kalau saya duduk saya ikutan ngantuk. Ini terima kasih juga, saya diberikan waktu tidak di setelah makan siang. Kalau setelah makan siang biasanya gulanya naik gitu ya. Habis naik matanya turun gitu seperti itu. Ya, di sini juga ada teman-teman kami yang sudah biasa di klaster logistik ya, ada Wadadang. Terima kasih juga sudah hadir ya. Jauh nggak? Nyampe nggak? Oke. Nah ini Bapak Ibu semua, tadi oleh Ibu MC bahwa setiap hadir tanda tangan itu buat SPJ makan minumnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang bolong-bolong nggak akan dapat sertifikat dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Ya, nanti dengan sertifikat itu kami akan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota untuk mendampingi Bapak Ibu ketika melaksanakan KIE atau informasi di gerejanya masing-masing, seperti itu ya. Baik nih Bapak Ibu semua, ini gambaran umum Provinsi Jawa Barat. Ini jumlah penduduk sampai bulan Juli, ini masih belum update, itu sebanyak 50,3 juta jiwa. Ya, kita ini Jawa Barat seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Di di sambutan tadi, gulanya banyak, semutnya banyak. Nah ini semutnya nih 50,3 juta gitu ya. Semutnya ini tidak hanya keindahan alam, tidak hanya sumber daya alam, termasuknya neng-nengnya juga sama. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat ya Krisma ya. Bercanda aja biar nggak ngantuk ya.
Nah ini topografinya nih, karena kaitannya dengan bencana alam. Pegunungannya curam, Bapak Ibu. Cung yang punya rumah di tebing atau di Gawir, saya Daawis. Ada nggak yang di daerah KBU atau daerah atas? Nah, indah kan? Udaranya sejuk, airnya banyak, tapi hati-hati di sana. Tadi saya sudah sampaikan, setiap keindahan pasti ada ancaman. Setiap ada perempuan yang sangat indah, pasti ada ancaman. Setiap tempat yang indah, pasti ada ancaman. Dan ancamannya itu mahal. Saya yakin Bapak Ibu yang rumahnya di tebing ini, untuk ngebangun rumah atau di daerah tinggi, itu mahal. Strukturnya harus kuat, ya, untuk mendapatkan keindahan itu. Tapi memang sudah menjadi dasar kita. Kita suka melihat yang indah. Tapi kita harus terima juga, gitu ya, ancaman-ancaman dari keindahan tersebut. Jadi Bapak kalau punya istrinya cantik sekali, hati-hati Pak. Biaya pemeliharanya tinggi, ancamannya juga banyak. Sama dengan ini gitu ya. Biar gak ngantuk ya. Kemudian lereng bukit landai ini banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, yang datar nih cuma segini Pak. Di Jawa Barat ini datar. Dari sini ke bawah, dari ujung barat ke timur berbukit-bukit. Nah itu kenapa Jawa Barat ini sumber daya alamnya banyak, indahnya juga banyak. Gitu ya. Nah ini. Jadi kita harus siap menerima resiko, potensi ancaman bencana yang ada di Jawa Barat dengan kondisi topografi tersebut gitu ya. Nih, dataran landai ini utara. Ini biasanya potensi ancamannya adalah banjir rob. Ditambah sekarang adalah dengan banjir bandang mah di daerah bukit Bapak. Bandang itu dari atas ke bawah, bawa material. Kalau di sini, kalau yang landai adalah banjir genangan dan banjir rob. Kemarin Indramayu, ada yang dari Indramayu? Nah kemarin ada banjir rob, limpasan air laut. Ya, kenapa air laut sekarang lebih banyak ke daratan? Karena adanya pemanasan global, kutub mencair dan lain sebagainya gitu ya. Ini bencana, apa ini bencana? Saya tanya dulu Bapak Ibu, di Papua nggak ada penduduknya kemudian terjadi longsor, itu sebut bencana atau bukan? Pinter Bapak, kenapa? Karena bencana itu peristiwa yang disebabkan oleh alam, ya, berdampak besar Bu. Itu jadi catatan dan bisa menghilangkan nyawa, harta benda maupun merusak lingkungan. Baik, mantap nih Bapak sambil baca kesendu ya. Oh pernah ya? Iya, berdampak kepada kehidupan dan penghidupan. Kita sekarang membangun Jawa Barat atau katakan Indonesia secara masif. Ketika kita membangun tidak memperhatikan potensi bencana, habis Pak. Habis. Bencana ini bisa menimbulkan kemiskinan, pengangguran, stunting, seperti itu. Nah tadi saya disampaikan tadi di sambutan, mitigasi adalah investasi. Gitu ya, investasi untuk keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Kalau kita bangun jembatan di daerah rawan bencana, strukturnya tidak disesuaikan, ketika terjadi bencana, katakanlah gempa, itu bisa menimbulkan banyak korban. Tapi kalau kita investasinya lebih kuat dan memperhitungkan resiko bencana, selalu minimal korbannya. Seperti itu ya.
Nah, bencana ini ada 3. Pertama adalah bencana alam. Ya, bencana alam itu kayak seperti biasa ya, banjir gitu, kemudian gempa, gitu ya, angin puting beliung, gunung meletus, seperti itu. Kemudian ada bencana non alam. Nah, bencana non alam ini juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Contohnya kebakaran. Ada lagi? Bocornya teknologi. Teknologi apa, Pak? Penyakit. Nah, betul, pabrik kimia. Seperti yang terjadi di Fukushima, di mana semua warganya harus dievakuasi. Nuklir. Dan Jawa Barat itu nomor 1 yang memiliki pabrik yang menggunakan B3, bahan berbahaya dan beracun. Ya, mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang dari Kota Bekasi? Kemarin di pabrik ada yang meledak, Bu. 9 orang meninggal. Ya. Saya di sana memimpin operasi pencarian. Tidak ada mayat yang utuh, saya melihat. Yang utuh itu yang saya lihat hanya 2 tubuh dan itu juga cuman dada. Seminggu diidentifikasi karena 9 orang yang hilang, tapi si A, si B, si C. Itu enggak tahu. Selebihnya seperti yang dikremasi. Saya melakukan operasi pencarian ke dalam pabrik sambil ngelihat itu yang putih-putih apakah itu debu jenazah? Seperti itu. Ya. Kemudian ada juga bencana sosial, nah, seperti konflik pilkada atau konflik sampit. Nah, itu juga masuk ke ranah itu gitu ya. Nah, itu adalah bencana. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, ini bencana di Jawa Barat ini kita ada 14 gunung api aktif. Tapi yang tipe A ini ada 7. Ada Salak, ada Gede Pangrango, Tangkuban Perahu, gitu ya. Kemudian Guntur, ini Guntur sudah over siklus. Gitu ya, udah over siklus. Ada yang tinggal di Garut? Ada yang dari Garut? Enggak ada ya. Kemudian Papandayan, Galunggung dan Ciremai. Ini yang aktif. Saya bukan nakut-nakuti, ini fakta dan nyata. Jadi siklus itu kita lihat dari rekod kejadian masa lampau, termasuk Sesar Lembang. Sesar Lembang ini sudah masuk ke tahap akhir siklus. Siklusnya 150 sampai 650 tahun. Nah, sekarang sudah di 500-an. Siapkah Bapak Ibu? Siapkah? Kalau ketakutan pasti melarikan diri, kalau takut pasti mempersiapkan diri. Betul nggak Pak? Bapak takut nggak atau ketakutan ketika ada calon mertuanya galak dulu? Takut, betul Pak. Karena takut ini Bapak mendapatkan idaman Bapak kan? Cari tahu bagaimana mempersiapkan diri ketemu calon mertua. Tapi kalau ketakutan saya yakin Bapak sampai sekarang nggak nikah-nikah Pak. Ya, atau tidak memiliki pendamping hidup gitu lah. Izin, mohon maaf. Seperti itu ya. Ini selain itu Jawa Barat memiliki iklim tropis yang menyebabkan sering terjadinya banjir. Nah ini sekarang. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Itu berada di puncak musim hujan. Sampai saat ini masuk puncak musim hujan dari awal November, ini sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Tapi tenang saja Bapak Ibu, kami sedang akan mengoverlay peta jalur pasar objek wisata dengan Prakicu nanti akan saya sebarkan melalui Pak Kris. Silahkan nanti sebarkan ke jemaat-jemaat yang di bawah Bapak Ibu supaya nanti bisa tahu jalur mudik yang aman. Seperti itu ya.
Kemudian ada cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrimnya angin kencang seperti yang kemarin di Cimahi. Ya. Tanda-tandanya angin kencang sudah ada yang tahu? Belum. Ketika pagi dan siang, paginya panas, siangnya langsung gelap, hati-hati dengan cuaca ekstrim. Ya. Itu gelapnya gelap sekali. Kemarin pas pilkada ada terjadi cuaca ekstrim. Paginya cerah, kemudian mulai jam 1 hujan, dordar gelap. Nah itu, Bapak tahu dordar gelap? Petir. Dordar gelap, udah kaget jadi gelap merem gitu ya. Itu ada angin kencang. Ya. Nah itu salah satu tandanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya siangnya panas ngulikep, kemudian pagi dari siangnya, kemudian tiba-tiba langsung dingin dan gelap, udah kita sembunyilah ya di atau berada di tempat-tempat yang aman, yaitu di bangunan-bangunan yang berstruktur kuat. Kalau saya dulu sekolah di Jepang, Bapak Ibu ya, angin kencangnya bisa sampai 100 km per jam. Ketika terjadi angin kencang, saya nyumputnya di mana coba, Bapak Ibu? Kalau tidak ada di gedung, kalau ada di ruang terbuka, saya nyumputnya di got. Benar, itu akan menyelamatkan. Ketimbang kita berdiri, jadi kayak yang magic gitu ya, jalannya teh kayak gini gitu. Kayak yang magic, padahal bukan, itu nahan angin. Mending kita nyumput di got atau di antara gedung seperti itu ya. Nah ini wilayah Jawa Barat rentan terhadap fenomena alam geologi dan hidrometeorologi. Geologi ini adalah tadi ya bisa dari banjir bandang itu karena strukturnya, tapi ada hidrometeorologinya, kemudian gempa bumi. Tidak ada di dunia ini yang aman dari gempa. Termasuk IKN. Kenapa? Bapak bisa jawab? Bapak senyum aja. Bikin saya tersepona. Tersepona. Kenapa coba? Ring of fire itu jelas. Tapi tidak harus ring of fire itu pasti ada terjadi gempa. Ada yang tahu? Kalau balik lagi ke puluhan juta tahun yang lalu, atau kita lihat Australia dan Papua New Guinea, ada yang sama atau tidak? Apa? Hah? Lempengannya, flora dan faunanya. Bapak Ibu, siapa yang pernah ke San Andreas? Saya mah belum. Sudah tahu San Andreas? Retakan tanah yang tadinya kecil, panjang, sekarang sudah memanjang sampai berapa? Ratusan kilo ya? Itu adalah potensi untuk belahnya pulau. Dan setiap belahnya itu adalah diawali dengan gempa. Dulu tuh pulau tuh cuma satu. Kemudian mulai gempa, jerek, berpisah, jerek, berpisah. Makanya kalau misalnya pecahan-pecahan pulau itu disatukan, itu menjadi satu pulau. Mau dari ujung Afrika sampai ke Asia. Nah itu ada ilmiahnya. Kalau kita mah nggak usah mikir ilmiahnya, nah kayak gitu aja ya. Seperti itu. Nah ini infografis kejadian bencana. Nih kita ini sudah ada 1613 kejadian bencana gitu ya. Yang paling banyak adalah angin kencang. Ada yang bilang, wah ada tornado di Ranca Ekek, ada tornado di Cimahi, kemudian Depok. Ada yang dari Depok? Mana dari Depok? Depok terkenal dengan apanya? Nah itu betul. Petir juga adalah salah satu tanda-tanda perbedaan suhu yang ekstrim antara pagi dan siang. Kemudian itu petir itu bisa juga ada angin kencang di sana. Walaupun Depok panas, tapi luar biasa petirnya itu ya. Nih cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua adalah longsor. Karena tadi Jawa Barat kebanyakan adalah daerah yang berkontur seperti itu ya. Nah ketiganya adalah banjir Bapak Ibu ya.
Nah, ini yang meninggal sampai saat ini ada 46, semoga tidak bertambah. Gitu. Dan rusak rumah, rusak berat ada 2.330. Kemudian juga ini yang terdampaknya 505.000 jiwa. Saat ini kami sedang melakukan penanganan tanah bergerak di Cianjur. Jadi sampai sekarang tanahnya masih kena bergerak, longsor. Seperti itu. Ya tadi daerahnya adalah daerah yang indah, airnya banyak, pemandangannya indah karena di atas, tapi ancaman bencananya tadi longsor. Ya. Nah, ini adalah kebijakan penanggulangan bencana. Nah, filosofi penanggulangan bencana sebetulnya kita punya kearifan lokal. Gunung di Kayan, tahu kayu, artinya ditanam pohon. Kalau sekarang kan enggak, gunung digundulin, ditambang kalau misalnya ada mineralnya, ya digundulin, bukan dikasih kayu, tanaman keras, tapi dikasih sayuran sama beton, seperti itu ya. Gawir tadi yang bertebing-tebing itu harusnya di awian. Awi itu bambu. Karena bambu ini menyerap air yang banyak seperti itu ya. Cinyusu ini rumaten, cinyusu. Cinyusu itu apa? Air ya, kubangan. Mata air. Sampalan di kebonan, pasir di talunan, dataran di sawahan. Nah, kalau sekarang kan dataran di betonan. Di rumahan. Betul enggak? Saya tanya, bencana dulu dengan sekarang banyaknya mana? Akibat dari siapa? Manusia. Kira ada yang ngaku, wes gentle semua nih ngaku. Lebak ini di Caian ya. Lebak di Caian, Legok di Balongan, di Kolaman ya. Lembur diurusin, Walungan nih sungai, ini rawaten, basisir jagain. Bapak Ibu, saya nanya ke Bapak Ibu. Tadi sudah cerita. Kita minum pakai botol plastik. Ya. Terus kita buang ke selokan. Karena kita dekat dengan selokan. Kita buang ke selokan. Mengalirkah plastik ini terus menuju sungai? Akhirnya mampet sampai menuju ke Bandung Selatan misalnya. Terus di situ bertemulah dengan sampah-sampah yang dibuang oleh teman-teman saya dari daerah gitu ya. Dari KBU, dari mana gitu seperti itu. Kemudian mampetlah di jembatan di Bandung Selatan. Dari mampetnya itu kemudian meluaplah menjadi banjir sampai 3 meter dan ada orang yang meninggal karena banjir tersebut. Saya dapat dosa enggak? Dapat enggak? Kenapa ragu-ragu? Enggak usah takut, saya juga manusia. Dapat enggak? Dapat. Kenapa? Karena saya membuang satu, kemudian bertemu dengan yang lain, yang lainnya siapa enggak tahu gitu ya. Kemudian si plastik ini membuat orang meninggal. Ya, jelas dapat dosanya karena kita menghilangkan nyawa orang dari akibat perbuatan kita sendiri. Termasuk tadi kita mengalihfungsikan lahan, termasuk kita mengabukan perbukitan dengan beton. Ya, Wadangdang ya. Saya Wadadang ini kan sering ke tempat bencana udah tahu, ini mah pi longsoreun, ini mah pi banjireun, ini pi banjir bandangan. Itu sudah kelihatan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu rumahnya berada di lembah, kemudian di atasnya ada bukit, kemudian ada kolam, hati-hati ketika musim hujan. Itu bisa seperti banjir bandang. Dan itu terjadi di Cibenda. Ketika bulan April 11 orang meninggal dan sampai saat ini 1 orang belum diketemukan. Ya,
itu tadi saya sudah ceritakan juga. Jadi nanti Bapak Ibu semua sudah menjadi fasilitator di rumah tangguh bencana. Nanti ke depannya di pendidikan berasrama, di satuan pendidikan juga sama. Karena konsepnya sama. Karena harus ada emergency response team, ada SOP-nya, ada alat-alat, jalur evakuasi, cara kerjanya sama. Gitu ya. Dan kalau kita mengamalkan ini, kita akan dapat berkatnya. Karena setiap jiwa manusia yang selamat dari informasi yang kita sampaikan, kita dapat berkatnya. Oke, mudah-mudahan saya tidak membuat Bapak Ibu ketakutan, tapi menjadi takut. Ya, kalau sudah menjadi takut, kita akan mempersiapkan diri, gitu. Oke, ini adalah siklus penanggulangan bencana. Ini berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini ada saat bencana, prabencana dulu, prabencana atau kita sebut namanya mitigasi. Ada saat bencana, ini ketika terjadi bencana, dan ada pasca bencana, ini kita biasanya sebutnya rehabilitasi dan rekonstruksi. Nih, di prabencana ini ada apa saja? Ada kesiapsiagaan, pengaktifan pos siaga bencana seperti siaga darurat bencana hidrometeorologi. Kita sudah menerbitkan siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak tanggal 8 Oktober sampai 31 Mei. Itu untuk banjir, longsor, dan angin kencang. Pelatihan, gladi, dan simulasi. Nah, nanti Bapak Ibu di rumah ibadah tangguh bencana akan melakukan gladi dan simulasi dengan para jemaat. Kalau saya sih senang melihatnya. Kenapa senang? Semi outbound. Ya kan? Walaupun kita melaksanakan dengan secara happy, minimal ketika terjadi kita bisa tarik di bawah alam sadar kita ilmu yang pernah kita serap. Itu sudah kejadian di Kertasari. Di sekolah ada 2 orang anak ketika gempa karena pagi gitu ya, saat jam sekolah, yang satu menyumput ke kolong meja, yang satu melarikan diri. Gempa itu hitungannya apa coba Bapak Ibu? Menit. Kebanyakan menit, detik. Kertasari kemarin 4 detik. Saya tanya Bapak, lompat ke mana 4 detik? Wah, karena udah dikasih tahu. Belum jadi gemper sok. Ya. Bapak kemana larinya Pak? Diam di tempat. Tapi diam di tempat jangan diam gini Pak. Karena ada teknik-teknik sendiri. Drop, cover, and hold. Ya, tapi kita yakin dulu infrastruktur bangunannya. Kalau ketinggali seperti lidah tak bertulang, nah, itu yang biasanya kejadian. Seperti lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang itu kadang-kadang membahayakan. Bangunan tak bertulang lebih membahayakan. Karena dari kita berkali-kali ke tempat kejadian bencana, ada korban itu karena bangunan tak bertulang. Kecuali bangunannya bilik, sok tenanawan. Atau katakanlah GRC yang di Kertasari ada bangunan-bangunan yang tidak roboh GRC. Dicat jadi kayak tembok. Ya. Jadi bukan berarti bangunan tembok yang mewah itu aman dari bencana. Kadang-kadang bilik itu aman dari bencana. Gempa, tapi kebakaran mah enggak. Komodo maling. Ada positif dan negatifnya kan Bapak Ibu ya. Cantik positif, negatifnya ancaman gitulah. Sama dengan di rumah juga gitu. Tapi coba kita yang mentingkan yang mana? Cantik atau ancamannya gitu kan? Cantik rumahnya Bapak. Ya. Ya gitu ya, mitigasi. Nah, inventarisasi sumber daya. Ya sumber daya itu mulai dari manusianya, kemudian peralatannya gitu ya. Kemudian sistem peringatan dini, Bapak Ibu ada yang tahu sistem peringatan dini? Saya nggak akan nanya Wadadang mas jagoan.
Ada yang tahu sistem peringatan dini? Ada yang punya aplikasi Inarisk? Nah itu sistem peringatan ini buat diem-diem aja Bapak. Wah enggak, saya bahaya, bisi aya nanaon. Ya, ada aplikasi Inarisk personal. INA-RISK. RISK. Saya enggak ke sana ya Bapak Ibu ya. Bisa ngajuit. RISK. Itu di Android, di Apple Store ada. Ya. Itu terhubung dengan GPS. Jadi biar tahu ancaman bencana apa saja yang ada di sekitar kita. Misalnya ibu ke Jogja misalnya. Bukalah aplikasi Inaris. Wah, di sini ancamannya ada erupsi Gunung Merapi misalnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ada aplikasi. Kemudian untuk cuaca itu ada info BMKG. Nanti akan langsung itu juga sama. Info BMKG. Ya, itu juga sama. Akan ada notifikasi peringatan dini sesuai lokasi kita saat ini. Nah, misalnya Pak Kris jalan-jalan ke Bali misalnya. Langsung ada peringatan dini hujan lebat. Pas mau ke Kintamani misalnya jalurnya lawan longsor, nanti aja gitu. Seperti itu. Itu sudah ada. Sudah disiapkan. Di medsos juga sudah ada banyak sekali. Jadi di medsos jangan hanya follow artis saja. Ini yang lebih penting Bapak Ibu. Artis nggak akan nolongin. Ya. Oke, ini kesiapsiagaan, kemudian pencegahan mitigasi, ini regulasi, kemudian penyusunan kajian resiko. Nah, di kajian resiko ini ada peta rawan bencana. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada rumah ibadah gitu ya. Kemudian di titik koordinatnya di mana? Kasihkan saja ke kami, nanti kami overlay. Ancaman bencana apa saja yang di sekitar situ. Mangga silahkan nanti ke Pak Kris kirimkannya. Termasuk rumah tadi, sekolah. Terutama sekolah, kemudian sekolah berasrama. Ya, supaya tahu bagaimana cara mitigasinya. Sebetulnya di aplikasi Inaris juga sudah ada. Ya, seperti itu. Kemudian pemetaan rawan bencana, tadi ini satu kesatuan. Pembuatan tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya ini rawan longsor, kan sekarang ngeliat ya Pak ya. Bu ya, di jalan rawan longsor. Kemudian rawan tsunami. Kalau di daerah selatan tidak boleh berenang. Di daerah sini, nah itu adalah tanda-tanda bahaya. Kemudian ini pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Ini juga termasuk nanti pelatihan dasar. Seperti itu ya. Nah ini pra bencana, ada Renkon ya, kajian risiko bencana tadi. Mohon maaf, saya belum selesai ini ya. Nah kemudian saat bencana, saat tanggap darurat, ini ada kaji cepat. Kaji cepat ini ketika bencana, kita turun, kita lihat berapa orang yang terdampak, berapa orang yang harus masuk ke pengungsian, dan kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar itu seperti mamin, ya, makan minum, selimut, rumah sementara gitu ya, atau tempat evakuasi sementara atau akhir, kemudian juga sanitasi, kebutuhan dasar minum, kemudian toilet gitu seperti itu. Kemudian penentuan status keadaan darurat. Kalau masif biasanya ada tanggap darurat. Ya, tanggap darurat sekarang ada di 3 tempat saat ini, ada di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Cianjur. Itu berarti masif gitu ya, perlu bantuan. Nih Wadadang dari PBNU itu memberikan kebutuhan-kebutuhan mendesak bersama dengan perusahaan dan instansi lain, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh warga. Saya kemarin ke Kabupaten Bandung, ini ada jemaat juga yang terdampak banjir, seperti itu. Dan saat ini berada di pengungsian, dan itu lansia juga gitu ya. Tapi kita perhatikan semuanya. Kemudian penyelamatan dan evakuasi. Nah untuk penyelamatan dan evakuasi ini harus
memiliki pendidikan khusus atau kemampuan khusus gitu ya. Ada pendidikannya. Kalau kita melakukan penyelamatan dan evakuasi tidak punya ilmunya, potensi menjadi korban. Kejadian di Cimanggung, 8 orang yang tergubur, melakukan evakuasi menjadi 40. Tahun sebarang itu di Cimanggung teh, 2001 ya, 2021. 8 orang. 8 orang yang meninggal di awal menjadi 40. Nah, kalau nggak punya ilmunya. Ilmunya ada di mana? Di Basarnas. Penyelamatan dan evakuasi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan. Ini siapa kelompok rentan? Lansia, sama kaum disabilitas, betul. Kayak yang buta, ada bergerak, dikiranya nggak tahu kan itu gempa. Atau yang tuli, ketika ada geger gitu ya, dia nggak tahu. Seperti itu ya. Nah, itu adalah kelompok rentan. Pemulihan segera sarana prasarana vital tadi yang sebutkan. Kemudian rehab rekon, ini adalah pasca bencana memulihkan dari sosial, psikologis gitu ya, ekonomi, sampai perumahan menjadi seperti semula atau bahkan lebih baik lagi. Cianjur sekarang masih proses rehab rekon, seperti itu. Nah ini prabencana tadi sudah disampaikan ya, ada kajian risiko bencana, ada rencana kontingensi, ini ada desa atau kelurahan tangguh bencana, termasuk rumah ibadah tangguh bencana, dan di bawahnya lagi ada keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana itu seperti apa? Yaitu yang sudah memahami ilmu-ilmu ya atau mengedukasi diri dengan kebencanaan baik simulasi dan mengetahui potensi rawan bencana apa aja di sekitar itu, kemudian menyiapkan diri dan jangan lupa tas. Tas berat Pak ini Pak, beras. Tas siaga bencana. Isinya jangan beras Pak kalau tas siaga bencana. Makanan siap saji, kecuali makan beras yang mentah. Apa? Makanan siap makan. Kalau makanan kucing ada tuh kayak yang siap makan. Nah makanan manusia juga ada yang siap makan. Itu yang ada di online. Biasanya makanan-makanan buat TNI itu ada. Ya, kalau enggak kue. Tapi kita perhatikan juga expired date-nya. Nah isinya itu, tas siaga bencana isinya makanan siap saji untuk 3 hari. Ya, survival. Ya Pak Dadang ya. Air minum untuk 3 hari. Baju untuk 3 hari atau ya baju mah bisa lah ya. Side A, side B, side C, side D. Geteknya Pak. Kemudian juga alat kebersihan diri. Kalau ada bayi, kebutuhan bayi, kemudian obat-obatan, senter, dokumen-dokumen penting. Nah, kalau misalnya Bapak, wah, surat dari mantan pacar sangat penting, masukin tenan naon so. Itu mah urusan Bapak. Ya. Dan jangan lupa fluid. Ini saya bawa fluid. Fluidnya bukan kayak tukang parkir. Ya. Karena ini adalah untuk menyelamatkan diri atau untuk mendapatkan pertolongan ketika kita sudah tidak punya daya upaya atau masuk dalam reruntuhan. Saya nanya, siapa yang pernah nonton Titanic? Wis, ngeracung sadana. Berarti seangkatan sama saya dong. Mana Cung yang nonton Titanic? Bu, saya mau nanya, Kate Winslet selamat karena apa? Ngejawab cuma nanya ke ibu, jawabnya bapak. Ah, masih. Bener, karena fluid, padahal dia sudah kedinginan gitu ya. Dina cerita nama, dia sudah kedinginan, sudah tidak punya energi. Yang bisa adalah mulai nafas, fluid. Nah, gitu. Langsung ada nyelamatkan gitu ya, walaupun diceritain mah hirup deui lah gitunya. Betul kan? Nah ini fluid ini penting. Fluidnya ceper.
Khusus. Nah, itu sudah punya Ibu. Itu fluid mana Bu? Itu gelang ya? Tuh keren. Ya, nanti sama Pak Kris dikasih. Ya, fluid bukan fluid parkir loh, beda. Apalagi fluid burung, bukan. Bisa nanti pas dipakai fluid burung, new fluid yang datang burung, bukan orang. Ya. Atau Oke ya. Kemudian pemantauan potensi keadaan bencana selama 24 jam per 7 hari. Kami ini kalendernya nggak ada yang merah Bapak Ibu. Hijau, biru. Mau lebaran, mau Nataru, mau kemarin pilkada, kita kerja. Kalau ada yang penggemar Beatles? Ada 8 days a week, udah bukan 24/7. Nah itu lagunya 8 days a week. Karena udah gak ada 24/7, terus aja muter gitu loh siklusnya. Nah ini saat bencana, kita berbarengan dengan klaster logistik ya. Kemudian tidak hanya klaster logistik dan TNI, Polri, relawan, kita tuh udah rempuk aja ketika ada bencana, gitu ya. Tapi ini tadi saya sampaikan di sambutan, ini adalah responsif. Modal kita adalah preventif. Preventif. Sakit dulu atau mencegah dulu untuk tidak sakit? Nah sama, gitu ya. Nah ini kalau saat bencana ini kita pengerahan sumber daya personil dan peralatan untuk penanganan bencana. Mulai dari orang, kendaraan, tenda pengungsian sampai ke logistik dan backhoe, water treatment dan sebagainya. Kemudian pendampingan penanganan kebencanaan kepada BPD kabupaten kota. Karena provinsi ini adalah second layer. Yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Jadi ketika seperti kemarin banjir Kabupaten Bandung sudah kewalahan, kita turun langsung penanganan. Seperti itu ya. Kemudian pemberian bantuan logistik untuk korban bencana dan pemberian bantuan peralatan untuk penanganan evakuasi korban bencana. Seperti itu ya. Nah ini juga pasca bencana kita melakukan pendampingan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jadi butuh apa saja gitu ya. Nanti suka ada muncul total perakiraan kerugian sekian ratus miliar gitu ya, seperti kemarin gempa sekian ratus miliar. Nah seperti itu. Kemudian pendampingan penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana, pasca bencana dan pendampingan pemulihan sarpras dan sosial ekonomi berbasis komunitas. Jadi ketika terjadi gempa kemarin Kertasari gitu, pemerintah tidak bekerja sendiri. Ada dari para relawan, ada dari universitas untuk psikososial. Kemudian ada juga dari teman-teman katakanlah dari PMI, Pramuka, TNI, Polri, kemudian Kementerian Sosial. Karena tadi bencana ini bukan hanya pemerintah saja. Tadi saya sampaikan bahwa katakanlah BPBD cuma 2.000-an, kurang lebih 2.000 personil, ketika bencananya masif kita nggak akan bisa. Nanti ada relawan, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin jadi relawan, maka silahkan ke Wadadang gitu, seperti itu ya. Atau ada juga kalau misalnya mau pencarian dan pertolongan, itu bisa gabung dengan SAR, Basarnas. Kita tuh ada 6 klaster. Ada klaster logistik yang sudah terbentuk gitu ya. Ada klaster pendidikan. Nah kalau misalnya ada sekolah-sekolah masuk klaster pendidikan. Ada klaster pengungsian. Ada klaster kesehatan dan ada klaster pemulihan. Sekarang Jawa Barat baru punya 1 klaster logistik. Tapi bukan berarti klaster yang lain ini yang belum dibentuk ini tidak jalan. Sudah jalan, tinggal dibentuk saja. Gitu ya. Nah ini Jawa Barat tangguh bencana, kita memiliki cetak biru. Yang pertama adalah resilient citizen atau masyarakat yang tangguh. Kemudian
ketangguhan di pendidikan ya, atau ilmu pengetahuan. Iptek kebencanaan yang andal sekaligus memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang ada di Jawa Barat. Tsunami di Aceh, ada satu pulau yang terkena tsunami tapi minim korbannya. Bukan semule, semule. Kenapa? Karena di sana ada kearifan lokal yang terus ditanamkan. Semong. Kan yang namanya tsunami itu tidak datang dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi bisa di ratusan tahun. Jadi Bapak Ibu, tadi saya berbicara dengan Pak Kris bagaimana kita membuat MLM ilmu yang bisa menjadi amal baik kita. Ya, itu semong. Kita belum pernah, ada yang pernah mengalami tsunami selain dari Pangandaran? Ada yang pernah mengalami gempa masif selain Cianjur? Ada yang pernah mengalami gempa di 8 skala atau 7,5 skala Richter? Tidak ada. Dari mana Pak? Manokwari. Boleh cerita Pak kayak gimana Pak? Sedih. Sudah kebayang sedihnya. Bapak panik? Takut. Nah, ini pengalaman ini apabila diceritakan dan tidak putus itu seperti semong. Karena kejadiannya ini bukan dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa ratusan tahun, bahkan seperti Sesar Lembang ini sudah mau 600 tahun belum kejadian. Potensinya ada. Sesarnya ada. Siapa yang pernah ke tebing keraton? Itu tuh sesar. Indah ya Pak ya? Ah itulah. Saya balik lagi, yang indah itu ancamannya luar biasa. Izin Bu, jam 12.15. Tenang naon lah, ini juga baru segini. Ada yang mau selesai enggak atau mau dilanjut? Nggak ada maksud apa-apa, informasi saja maksudnya. Oh iya, terima kasih. Informasi ya Pak. Ya, itu sesar. Bapak siap enggak kalau ada gempa 7,5 skala Richter? Ini Bapak aja udah kelihatan muka takutnya. Kita harus menyiapkan diri dengan cara tadi simulasi latihan. Menyiapkan mitigasi struktur, bangunan, kalau yang mau aman ya tadi. Gitu ya. Kalau misalnya bangunnya sudah ada, kita lakukan retrofit atau penguatan bangunan. Bisa macam-macam seperti itu ya. Oke, ini resilient infrastructure, ini sama kayak tadi retrofit ya. Kemudian policy kebijakan ini sebenarnya sudah ada, tinggal kita implementasikan. Kemudian juga tidak hanya itu, masyarakat, pemerintah tunduk terhadap regulasi itu. Kemudian resilience ekologi, daya dukung lingkungan yang baik mampu mengurangi risiko bencana. Nah sekarang lingkungan kita udah banyak yang rusak, meningkatkan risiko bencana. Kita harus siap. Tadi siapa yang merusak ini adalah manusia. Ya kita harus siap dengan resiko yang udah kita lakukan. Baik itu secara persorangan ataupun komunitas atau warga secara keseluruhan. Kemampuan pembiayaan yang tangguh dalam penanggulangan bencana. Nah pembiayaan ini tidak harus dari APBD, APBN, tapi kita bareng-bareng seperti itu ya. Kayaknya harus dipercepat nih. Nah ini kalau bencana kita selalu pentahelix ya. Tidak diurus oleh pemerintah saja. Dunia usaha juga terlibat, pendidikan juga terlibat gitu ya. Relawan juga masyarakat terlibat gitu. Media massa dan akademisi. Nah ini pentingnya mitigasi bencana. Ini upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Simulasi, ilmu-ilmunya banyak bertebaran di medsos, makanya kalau follow jangan siapa? Torik Alia gitu atau apalah gitu. Kenapa? Aku usaha si apa? Jadi gibah lah. Oke lanjut ya. Nah ini tadi saya sampaikan.
Mitigasi adalah investasi. Nih ketika kita melaksanakan pembangunan tanpa adanya mitigasi ini ketika terjadi bencana akan seperti ini. Kalau ada mitigasi ini dampaknya adalah minim seperti itu ya. Nih mitigasi ini ada struktural dan non struktural. Kalau struktural mah jelas itu infrastruktur gitu ya seperti itu. Nih bangunan dan infrastruktur, ada manajemen, ini mulai dari SOP penanganan darurat. Nah SOP nanti di rumah ibadah bisa dibuat gitu ya bersama teman-teman. Rencana kontingensi ini sudah ada Rencon, Disaster Recovery Plan, rencana pemulihan, uji coba, simulasi, terbentuknya Satgas penanganan darurat. Ini infrastruktur mulai dari jalur evakuasi. Di rumah ibadah itu harus ada jalur evakuasi. Kemudian juga harus aman dari mebel. Bapak Ibu, saya nanya di rumahnya yang tempat tidurnya posisinya ke sini gitu ya. Kemudian lemarinya di sini ada nggak? Ada. Kalau gompanya ke kiri dan ke kanan jatuh nggak? Kalau lagi tidur sakit nggak? Sakit Pak, kalau lagi tidur terus ketimpanya sakit atau hari bapak kumaha. Nah itu makanya di Jepang kalau kita punya space-nya yang lebih besar, boleh begini saja tempatnya. Ini lemari, ini ranjang. Tapi kalau nggak ada space-nya begini ini harus diikat. Jangan sampai kita bonyok komodi lemarinya jati, kemudian dikasih 6 skala liter gebruk aja. Belum ada isinya teh bata deh dirinya teh. Wah udah sakit itu mah. Ya, nah itu diikat pakai sling atau apa, dipakuin ke tembok. Jangan ke bilik, da bilik mah hese dipakuin oke. Tuh ya. Nah, ada di rumah ibadah atau di gereja ada rambu evakuasi enggak, Bapak Ibu? Belum. Dibuat gampang, pakai karton juga nggak apa-apa. Tulisannya. Kemudian siapkan titik kumpul jangan di bawah pohon. Atau di gedung, enggak, di luar. Jangan deket tiang. Ada yang lapangnya meren Pak. Enggak ada pohon semua. Enggak apa-apa. Kalau lagi gempa mah, jalan raya diam semua. Ada mungkin Pak yang kira-kira aman titik kumpul. Nanti bisa ikut didampingi oleh BPBD Kabupaten Kotanya. Ya, Bapak dari mana Pak? Ciliwung. Ya Pak, saya kalau cerita suami saya yang pertama meninggal karena ketimpa pohon dalam kendaraan di Jalan Taman Sari tahun 2007. Ada yang ingat nggak? Pegawai pajak yang sedang membawa kendaraan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Gebluk aja. Sedih, saya sedih. Tapi itu sudah takdir Tuhan. Saya terima. Untung kita nggak ketemunya muda ya Pak ya. Saat itu saya umur 33 loh. Biar nggak tunduh. Oke, lanjut ya. Nah ini dikerjasama dan integrasi tadi bencana bukan urusan pemerintah saja, kita menjalin koordinasi dengan instansi kebencanaan seperti BPBD, Diskar, relawan, rumah ibadah, pesantren gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian membangun jejaring dengan stakeholder pentahelix termasuk perusahaan. Ketika ada kebutuhan mendesak, APBD itu cuma terbatas gitu ya. Nah pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana bisa dipenuhi dari situ. Sumber daya manusia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah ini yang kita lakukan. Tapi jangan berhenti di sini Bapak Ibu. Ya, kita tularkan lagi nanti ke para jemaat, di jemaatnya nanti tularkan lagi di rumah tetangganya. Wah ini amalnya MLM. Ya, MLM itu apa ya dulu? Oh bukan MLA, multi level amal. Kalau M-nya kan marketing. Nah gitu ya, MLA. Kalau MLB merek.
Sosialisasi pengurangan risiko bencana baik dunia usaha, tokoh masyarakat, sekolah, dan komunitas. Saya anggap Bapak Ibu semua adalah tokoh masyarakat. Bukan amin. Saya anggap semuanya adalah tokoh masyarakat Pak Edwin. Tokoh masyarakat. Yang nanti bisa memberikan ilmu kebencanaan, edukasi. Ini yang tadi saya sebutkan. Sebab-sebab korban bencana selamat dalam durasi golden time. Ini di Jepang, gempa. Kesiapsiagaan diri 35%, teman 28%, keluarga 31%, dukungan orang sekitar 2,9. Nih kami yang baju oranye, Pak Edwin bajunya hitam, 1,7% Pak. Bahkan kalau katakanlah sesar Lembang bergerak, saya aja bisa jadi korban. Pak Edwin juga sama. Dan teman-teman saya di belakang yang baju oranye juga sama. Siapa yang bisa membantu Bapak Ibu? Diri sendiri. Jangan lupa kalau timbul bawa fluid kemana-mana. Bisa siga Kate Winslet. Ya. Bukan aku nakutin ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau di jalan jangan bawa fluid Pak, nanti dikira tukang parkir lagi. Beda fluidnya Pak. Oke nih ya, ini karena waktunya, karena jam 1 juga saya rapat dengan Shizuoka terkait Megatrust. Megatrust. Ada yang dari Pangandaran? Gak ada. Pangandaran itu gempanya tidak terasa. Tetapi tsunami. Ya. Terasa tapi tidak besar. Karena tsunami itu biasanya gempanya keras. Ya. Nah, ini kenapa? Karena gempanya di laut dan jauh. Yang bisa ngasih tanda-tanda itu siapa? Alam, saha alam nak? Burung, manuk, nyamurung teh manuk. Kelihatan banget laparnya ini. Ya, kelelawar, rusa, kemudian anjing pada lari sebelum tsunami datang. Nah, iya, lah kita saat itu warga di sana, termasuk di Aceh, dia lari ke laut. Kenapa? Banyak lauk. Banyak ikan, itu juga yang di Aceh gitu, banyak ikan. Karena tadi cerita yang semong itu tidak turun-menurun. Cerita tsunami itu tidak turun-menurun. Ada yang gak dapat cerita tsunami dari leluhurnya? Saya aja enggak. Karena mereka yang mengalami. Dan Bapak yang sudah mengalami gempa, Bapak harusnya diceritakan Pak, bagaimana kondisi itu. Kenapa kita bisa selamat, itu harus diceritakan. Supaya nanti pas ada kejadian, kita udah siap dan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Seperti itu ya. Ini lanjut aja. Ih lambat dari sini, coba tolong di next aja. Lanjut. Nah ini yang tadi ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk sekolah-sekolah, pendidikan berasrama, sebetulnya modelnya sama nanti dengan rumah ibadah tangguh bencana. SOP-nya juga hampir sama, hanya nanti namanya saja yang berbeda. Lanjut. Nah ini kita juga ada aplikasi Barata, ini bisa diakses, ini adalah angka kejadian bencana dan korban terdampak. Nah tadi misalnya kalau misalnya mau ikut berperan, maka silahkan nanti masuk ke web aplikasi Barata. Lanjut. Ini udah, ini nggak usah deh. Ini pas darurat, tadi kan sudah saya ceritakan juga, gitu ya. Bapak Ibu, intinya kita tularkan ilmu-ilmu sosialisasi, hasil dari sosialisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat
kepada warga jemaat, kemudian keluarganya, gitu ya. Karena di dunia ini tidak ada yang aman dari bencana. Tidak ada yang aman dari bencana. Kalau dikatakan, mohon maaf, IKN aman dari gempa, tidak juga. Karena tadi saya tarik lagi ke awal, bahwa dulu hanya ada satu pulau, proses pemisahannya adalah melalui gempa. Itu saja dari saya, mohon maaf mengganggu waktu makan. Bapak, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu PLT. Sebelum dilanjut, mungkin tadi ada informasi dari manajemen untuk yang membawa mobil Daihatsu Sigra putih, nomor polisi D1220 AKH, agar dapat dipindahkan. Daihatsu Sigra putih D1220 AKH. Baik, bahwa rumah ibadah tangguh bencana ini adalah sekedar informasi saja bahwa rumah ibadah aman bencana adalah salah satu 7 objek dari desa atau kelurahan tangguh bencana. Jadi harapannya ketika nanti rumah ibadahnya sudah tangguh bencana, tidak hanya rumah ibadahnya saja, tapi satu kesatuan dengan lingkungan. Satu kesatuan dengan lingkungan, mulai dari pemetaan resikonya, kemudian mengenal ancaman, melakukan rencana evakuasi, dan lain-lainnya. Kemudian ini adalah materi pengantar yang disampaikan oleh Ibu PLT mengenai kebijakan penanggulangan bencana di Jawa Barat. Sebetulnya materi-materi teknis akan disampaikan setelah sesi istirahat sampai jam 9 malam. Jadi kami harapkan Bapak Ibu masih di ruangan, karena sebetulnya materi diklat ini adalah materi 7 hari yang dipadatkan menjadi 2 hari. Jadi kalau bisa nggak tidur gitu Bu. Jadi dipadatkan menjadi 2 hari, jadi mohon dapat diikuti karena ada konsekuensi sertifikat yang dikeluarkan. Kemudian bahwa tadi yang tadi disampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu PLT merupakan materi pengantar. Yang pertama adalah salah satu mengenal aspek kerentanan dalam penanggulangan bencana. Tadi beliau mencontohkan di wilayah Jawa Barat bagaimana aspek geografisnya di wilayah Jawa Barat, kemudian bagaimana jumlah penduduk yang menambah kerentanan di Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah pengantar kebencanaan, mulai dari definisi, jenis bencananya apa saja, kemudian sifat bencana yang sifatnya mendadak ataupun yang slow onset yang perlahan. Kemudian ketiga adalah jumlah prasarana, kemudian kebijakan penanggulangan bencana, kemudian manajemen penanggulangan bencana pada saat pra bencana atau saat normal tidak ada bencana, yaitu aktivitasnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian pada saat bencana aktivitasnya penyelamatan, evakuasi, logistik dan pengungsian, dan ketika pasca bencana aktivitasnya rehabilitasi atau rekonstruksi. Kemudian beliau menyampaikan kaitan kemitraan, pentingnya kemitraan, kemudian beberapa potensi ancaman di wilayah Jawa Barat, khususnya yang sifatnya regional, lintas kabupaten kota, dan juga mengenalkan platform atau aplikasi pengenalan ancaman bencana. Jika diizinkan dari panitia, boleh diperkenankan ada diskusi mungkin untuk 2 atau 3 penanya? 2 penanya ya, kita kunci 2 penanya. Silakan Bapak Ibu untuk keaktifannya dinilai dan dapat door prize dari panitia, Pak Kris. Silakan. Peluit. Silakan Bapak, nama dan dari wilayah kabupaten kotanya Pak. Boleh pakai ini? Satu laki, satu perempuan ya Pak ya? Silakan. Maaf, nama saya Nainggolan GKPI Cimahi. Siap. Nah, tadi Ibu menyinggung tentang angin kencang. Nah, tempat ibadah kami GKPI Cimahi adalah di tengah-tengah suatu tempat pemukiman. Jadi satu lingkungan dengan tempat penduduk. Malah GKPI Cimahi itu gandengan dengan suatu masjid satu-satunya di Indonesia katanya. Jadi ini gereja kami, ini masjid. Jadi hanya 50 cm, ada 50 cm ya batasnya itu. Jadi Ibu menyatakan tadi jika ada angin kencang. Misalnya angin kencang ini
mengakibatkan atap kami mungkin lepas, mengakibatkan akibat kepada masjid. Nah, ini sensitif ini. Nah, ini sensitif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mempunyai dampak ke penduduk atap ini. Untuk menentukan apakah ini bencana atau tidak, mungkin pejabat setempat yang menentukannya, Pak, ya. Nah, yang saya tanyakan, nah, itu jika itu tidak diklasifikasikan kepada bencana, apakah ini menjadi tanggung jawab kami? Nah, itu, Bu. Makasih, Bu. Itu singkat. Baik, terima kasih Pak Nainggolan. Kemudian satu lagi yang mewakili ibu-ibu, Ada silakan. ibu-ibu? Saya pikir pertanyaannya berapakah jumlah jemaat saya? Oh, di mana? Siapa? Satu lagi, kedua. Waktu terbatas. Ya udah nggak ada perempuan berarti ada perempuan. Yang kita prioritaskan perempuan ya. Pak Agus silakan. Door prize-nya dapat kamar Bapak Ibu. Dapat makan siang. Shalom. Selamat siang, saya Rina Lingga dari PAU Pelita Depok. Kebetulan tadi Ibu menyinggung tentang petir. Depok itu berpotensi petir. Saya hanya ingin tahu petir itu terjadinya karena apa ya, Bu? Penasaran saya. Hanya itu. Terima kasih. Saya jadi avatar ini. Silakan mungkin Bu PLT dapat langsung direspon. Terima kasih. Baik ya, terima kasih. Ini terkait dengan angin kencang. Ini kasusnya juga sama dengan kebakaran ya. Sama dengan kebakaran ya. Tapi kalau kebakaran adalah kesalahan gagalan teknologi dari satu rumah gitu ya, itu berdampak, nah itu bisa gitu ya diganti. Tapi kalau karena angin, itu tidak harus ada statement bahwa itu adalah bencana karena angin gitu ya. Kayak katakanlah atap kita rumah gitu kena angin nyebrang akhirnya ke atap orang lain dan merusak rumah orang lain, itu kan bukan keinginan kita, seperti itu ya. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab yang pemilik atap gitu, seperti itu. Tapi kita lakukan mitigasi, Pak, mitigasi. Atapnya baja ringan atau kayu, Pak? Baja ringan. Baja ringan, karena ringan emang cepat gampang terbang gitu. Makanya kalau misalnya daerah anginnya sering kena angin kencang, secara struktur atapnya tinggi apa rendah? Rendah. Kalau tinggi kena angin hiper, Pak, terbang. Rendah. Ya, jangan sampai bikin atap 45 derajat gitu, jangan. Itu cenderung akan ikut terbang, apalagi dengan baja ringan. Kalau enggak, kita lakukan penguatan terhadap atap tersebut. Ikatnya yang aplikatornya ini yang harus bekerja ekstra keras. Kalau di daerah yang angin kencang, itu justru harus kuat atapnya. Tadi kan sudah saya dicontohkan, dianalogikannya adalah rumah di tempat gempa. Ya, seperti itu sama. Nah, jadi harus ada perkuatan, Pak. Itu tidak menjadi tanggung jawab Bapak, karena angin itu bukan disebabkan oleh Bapak, kecuali kebakaran. Seperti itu ya. Nah, ini untuk cukup, Pak? Sudah puas, Pak? Soalnya saya bukan alat pemuas nih, Pak. Cukup? Cukup, oke. Ini petir ini. Kalau petir tuh gayanya gini nih, Pak. Petir di Depok ini karena ada suhu yang berubah mendadak. Ya, tadi itu dari petir juga, itu bisa dari suhu pagi, siang menuju sore. Banyak kan sore kan petir, bukan pagi atau siang. Itu sama dengan angin puting beliung. Konsepnya hampir sama. Ketika suhu panas ketemu dingin, itu akan ada elektrik. Nah, itu terjadilah petir.
bisa puting beliung. Apalagi kalau menuju hujan. Kan ada juga tidak terjadi hujan di situ karena ada pengaruh angin. Semakin angin kencang, hujan tidak akan semakin terjadi. Tapi kalau anginnya lambat, itu akan terjadi di situ. Ada hubungannya, Bu. Angin kencang sering nggak, Bu? Itu. Petir dan angin kencang itu satu kesatuan. Kilat teh sama petir apa bedanya, Bu? Oh, kalau kilat itu ekspres, Bu. Ada Shopee Express, Shopee kilat. Sama, Bu. Itu nama lain, Bu. Tapi biar rumah kita tidak kena petir, kita coba bangun ya, ada di atas rumahnya dikasih anti petir, kemudian masukkan ada groundingnya juga. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian saya ini mitigasi bencana ya. Ini terkait dengan listrik. Biasanya kalau udah banjir, ada yang dari Dayakolot. Kalau banjirnya tinggi, parem tuh lampuna. Parem. Ancaman apa yang datang selain banjir? Apan parem lampuna. Maling. Nah, Bapak Ibu yang terbiasa kena banjir, buatlah lampu atau belilah lampu yang harganya untuk mitigasi ya, lampu solar cell. Yang kita konekkan bisa misalnya ketika mati lampu itu yang hurung. Termasuk ketika terjadi gempa ya atau hujan kemudian roboh ada tiang listrik nggak dimatiin itu hati-hati. Atau gempa lahnya, gempa ada air jatuh ke tanah si listrik itu hati-hati nyetrum. Kenapa? Ini hubungannya gempa nah jadi semprit. Sempritin untuk penyelamatan Bapak, Kate Winslet Pak. Ya siap. Saya mohon maaf saya analogikan biar lebih mudah dicerna gitu loh Bapak. Ya. Oke Bapak Ibu. Ibu cukup? Ya. Kalau biar lebih jelasnya secara ilmiah bisa di googling Ibu di situ. Ya. Itu saja. Oh bonus mangga. Saya khawatir ada teman-teman yang lapar ini. Mangga. Boleh ya? Pak Edwin, punten. Ini ibu-ibu kita prioritas. Iya, Ibu selamat siang. Izin memperkenalkan saya Tri Yuwani dari GPIB Immanuel Cimahi. Izin bertanya mengenai beberapa hal yang Ibu sampaikan, perihal mitigasi struktural dan non-struktural, ada poin bahwa akan dibuat tempat evakuasi dan juga lapangan yang tersedia nanti akan diberikan tempat untuk dikondisikan sebagai tempat pengamanan begitu ya di rumah ibadah. Nah, kemudian saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan perihal mitigasi struktural dan non-struktural ini tersedianya SOP penanganan darurat. Nah, mohon petunjuk dan arahan Bu, apakah ada secara inti SOP yang dibuat khusus untuk rumah ibadah, lalu kami membreakdown lagi di dalam penyesuaian rumah ibadah setempat di tempat kami. Jadi ada yang khusus memang harus seperti ini, harus seperti apa persyaratan evakuasinya, tempatnya di mana, lalu kemudian disampaikan kepada kami semua begitu ya, rumah ibadah dengan macam-macam model dan juga lahan yang kami miliki tentu saja berbeda-beda, ada yang di lereng, ada yang di perkotaan, ada juga yang tadi di antara masyarakat perumahan begitu ya. Saya sangat senang apabila ada yang SOP inti lalu di breakdown lagi menjadi SOP setempat disesuaikan dengan rumah ibadah, keadaan rumah ibadah. Mohon arahannya Ibu, terima kasih.
Pak Kris, ini perlu dapat hadiah dari Pak Kris. Oh, gitu. Keren ini Dapat duit dari pertanyaannya. Bu Ana. Ya, baik, terima kasih Bu Tri, ini sangat bagus pertanyaannya ya untuk mitigasi struktural dan struktural tempat evakuasi dan lapangan. Nah, kita sih minta sebetulnya setiap desa ini punya lapangan, minimal lapangan bola lah ya. Karena di samping tadi untuk titik kumpul juga tempat pengungsian. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini tempat evakuasi itu ada dua, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir itu ada di kabupaten atau di daerah pesisir pantai selatan. Nah, itu di daerah pantai pesisir selatan. Ini sudah ada tempat-tempat evakuasinya. Nah, saat ini kami belum memetakan tempat evakuasi atau titik kumpul se-Jawa Barat karena ini luar biasa. Gitu ya, kami harus berkolaborasinya tidak hanya dengan desa, pemerintah kabupaten kota, juga dengan relawan seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya, tersedianya SOP darurat, kita sudah ada SOP inti Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan pelatihan ini SOP bisa dimodifikasi untuk di rumah ibadah tangguh bencana. Tadi saya sampaikan bahwa semuanya sama gitu ya, sama, hanya namanya beda. Tinggal kita sesuaikan dengan itu. Kemudian prasyaratnya juga ada, seperti prasyarat titik kumpul harus seperti apa itu ada. Ya, nanti output dari sini selain nanti melakukan edukasi, komunikasi, mungkin nanti teman-teman yang katakanlah satu wilayah itu bisa berkumpul menyusun SOP rumah ibadah tangguh bencana. Nah, dasarnya ada di kami, nanti kami bagikan. Ya, disesuaikan dengan rumah ibadahnya. Seperti itu. Itu mungkin dari saya, Bu. Sama-sama. Nah, bisa nanti didampingi oleh Wadadang. Ya, untuk teman-teman yang Cimahi nanti bisa dengan Wadadang. Oke. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan waktu, jadi untuk sesi 2 ini telah selesai dilaksanakan. Kita berikan tepuk tangan kembali kepada pemateri pertama kita. Kemudian kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian membawakan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon izin membawakan pantun penutup. Ya. Sungguh indah Pulau Jawa, Bandung kotanya rapi. Sesi 2 ini tidak lama, saya Edwin Zulkarnain undur diri, terima kasih, wassalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dari studio 1 RCTI ke Bu Valeri, silakan. Terima kasih rekan Edwin, aduh jadi kayak seperti di TV ya nih. Terima kasih Ibu PRT, Kepala Pelaksana BPPD Jawa Barat. Dan juga kepada Bapak Moderator, Bapak Edwin, kami ucapkan terima kasih untuk semua ilmu-ilmu yang sudah dibagikan pada siang hari ini dalam sesi kedua. Dan kami mohon perkenan Ibu Ana untuk menerima kenang-kenangan dari kami PGIW Jawa Barat yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Paulus Wiono, Ketua PGIW Jawa Barat. Ya. 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 Terima kasih Ibu PRT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Ibu Ana Hermadiana Adnan SOS dan MA. Terima kasih banyak yang diserahkan oleh Bapak Ketua PGIW Jawa Barat, Bapak Pendeta Paulus Wiono. Dan kita akan bersama-sama berfoto untuk dokumentasi kenang-kenangan. Bersama dengan Bapak Ibu peserta kami mohon perkenan untuk sambil berdiri Bapak Ibu.
Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Anne yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya membagikan ilmunya ya Ibu. Baik.